Baik, barakallahu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ikhwan barakallahu ikhwan wa akhwat barakallahu pada malam hari ini adalah sesi terakhir dari batch fikih ya. Jadi sebagaimana sebelumnya itu kita sudah cadangkan, maksudnya sudah kita canangkan 8 sesi pertemuan dan ini adalah sesi yang ke-8. Nah, sesi ke-8 ini berkaitan dengan haid, istihadah, nifas dan keputihan yang apa? Tentunya ini juga penting kalau misalkan kalau akhwat udah sewajarnya tahu ya, dan wajib tahu. Kalau yang ikhwan nanti meskipun tidak mengalami, setidaknya bisa memberikan jawaban kepada istri atau kepada ibu atau mungkin kakak atau adik yang yang mengalami hal itu. Eh, Sampai sekarang itu masih banyak, sampai sekarang itu masih banyak eh, ibu-ibu ataupun akhwat-akhwat bahkan ustadzah-ustadzah ya. Kalau mengalami haid ya biasanya gara-gara haid nggak teratur itu masih tanya ke saya itu masih tanya ke saya jadi eh, karena ini masalah yang sangat pelik ya, dan masalah yang sangat krusial gitu. Jadi para ulama itu membahas hal ini biasanya itu panjang-panjang ya. Kalau pembahasan masalah haid atau masalah istihadah masalah nifas termasuk masalah keputihan ini. Jadi apa namanya sebelum saya membahas masalah haid dan nifas dan istihadah, mungkin saya berikan jawaban terlebih dahulu. Yang saya ingin jawab adalah pertanyaan kemarin ya, pertanyaan dari Teh Sinta, Sinta Selviana, berkaitan dengan keputihan gitu. Jadi keputihan itu para ulama biasanya menyebutnya sebagai rutubatul farji. Ya. Jadi sesuatu yang mengalir ya, dari farji perempuan dan apa namanya itu memang keputihan itu sesuatu yang memang sangat wajar ya. Itu bukan termasuk mani, bukan termasuk madhi, bukan termasuk darah juga. Ya. Jadi memang namanya juga rutubah. Rutubah artinya sesuatu yang basah gitu. Sesuatu yang basah dari farji perempuan, dari kemaluan perempuan. Eh, Bagaimana hukumnya? Hukumnya tentunya berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Ya. Akan tetapi yang saya langsung jelaskan yang rojih saja. Jadi jumhur ulama dalam mazhab Hanafi, kemudian mazhab yang benar dari mazhab Syafi'i, meskipun nanti ada sebagian ulama Syafi'i yang berpendapat yang berbeda, juga mazhab Hambali itu mengatakan bahwa keputihan itu ya hukumnya tidak najis. Ya. Hukumnya apa? Tidak najis. Ya. Tapi membatalkan wudhu. Nah, tolong diingat, keputihan itu tidak najis, ya, tapi membatalkan wudhu. Kenapa begitu? Karena apabila itu sesuatu yang najis, tentu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis tentang keputihan tidak ada, tidak pernah kita dapati. Itu. Kemudian eh, ketika
perempuan itu keluar mani, ya, atau saat berhubungan badan dengan suaminya, kemudian itu apabila keluar mani itu pasti bersamaan dengan itu ada rutubatul farji tadi, ada keputihan tadi. Iya. Dan ketika sedangkan mani itu tidak najis, ya. Maka itu berarti rutubatul farji atau keputihan ini juga tidak najis. Gitu. Kemudian pendapat ulama yang alasannya lagi, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Seorang perempuan itu hampir-hampir nggak mungkin, ya, dia terbebas dari keputihan ini. Dan itu sesuatu yang sulit apabila dianggap sebagai sesuatu yang najis, itu sangat sulit. Kapan keluarnya? Wallahu a'lam. Ya, sering keluarnya tiba-tiba, berbeda dengan madhi, berbeda dengan mani, berbeda dengan apa namanya, darah haid, ya, dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sehingga keputihan itu tidak najis. Nah, kemudian tidak najis kenapa bisa hukumnya membatalkan wudhu? Ya, menarik, ya. Jadi sesuatu keluar dari farji tidak najis, tapi membatalkan wudhu, ya, gitu. Maka jawabannya adalah sesuatu yang keluar dari dubur maupun kubul perempuan, apapun itu, maka itu membatalkan wudhu, ya. Itu membatalkan wudhu, ya. Jadi seperti itu. Maka itu mau mau yang keluar dari farji perempuan itu angin, ya, mau apapun, itu berarti batal wudhu. Termasuk dalam hal ini adalah keputihan. Maka itu keputihan itu membatalkan wudhu. Apabila angin saja membatalkan wudhu, apalagi keputihan. Maka itu di sini jika seorang perempuan itu dia keluar keputihan, maka mohon maaf, celananya atau celana dalamnya tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Ya, kenapa? Karena memang tidak najis. Tapi jika terasa keluar itu, maka dia harus wudhu. Kalau mau sholat harus wudhu. Sampai sini paham, ya? Nah, jadi eh, tidak najis tapi wudhu batal. Sampai sini paham, ya, semuanya? Barakallahu fikum. Jadi apapun yang terkena keputihan itu tidak najis, ya, tapi wajib wudhu. Oke. Jadi seperti itu. Sama seperti air mani. Air mani itu tidak najis, ya. Tapi kalau udah keluar air mani gimana? Bukan wajib wudhu lagi, ya, tapi wajib mandi. Jadi air mani itu dia tidak najis tapi membatalkan wudhu. Nah, gitu, ya. Nah, jadi ketika pas seseorang itu keluar air mani, ya maninya sendiri tidak najis tapi wudhunya batal. Sama dengan orang yang keputihan itu juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mohon bisa dipahami, ya. Nanti kalau masih bingung, tanya lagi sama saya. Hmm. Itu maka sekali lagi saya katakan tadi, ustadzah udah alumni pesantren udah ngajar, tetap tanya masalah-masalah yang seperti itu. Yang ditanya yang nggak pernah ngalami lagi. Maksudnya saya nggak pernah. Iya, saya ditanya masalah itu, ya, barakallahu fikum. Dan istri saya sendiri juga apabila ustadzah tanya sama istri saya, nanti kembalikan masalah itu ke saya. Jadi nanti saya jawab. Ya, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Itu masalah keputihan, ya. Selesai. Ya, berarti kesimpulannya apa? Tidak najis tapi batalkan wudhu. Nah, barakallahu fikum. Itu. Kemudian haid. Sebelumnya saya mohon maaf, ini nanti tampaknya hanya sampai jam 20.50 mungkin, ya. Sampai 20.50 karena eh, ada saya masih ada acara yang lain. Jadi mohon maaf tidak bisa
penuh nanti mungkin juga tidak bisa tanya jawab ya. Tapi semoga nanti untuk kedepannya kita bikin ini lagi apa namanya halaqah lagi ya. Tapi tentunya kita mau minta komitmennya ya, minta komitmennya maksudnya datang tepat waktu gitu. Kemudian ya datang kalau nggak ada hudur itu kalau bisa datang gitu. Barakallahu fikum. Ini yang paling semangat ya Ustadz Imam. Ini masya Allah yang lain pada ya masya Allah. Ustadz Imam itu masya Allah udah S2 MA masya Allah masih belajar terus. Ini penuntut ilmu yang lain kemana gitu. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu Barakallahu fikum. Ya kadang datang, kadang nggak datang, kadang datang, kadang nggak datang. Subhanallah. Allah Akbar. Jadi seperti itu Barakallahu fikum. Saya kira patut dicontoh apa namanya Ustadz Imam. Baik Barakallahu fikum. Jadi ikhwan wa akhwat yang kita coba pahami ya darah haid. Jadi darah haid itu harus kita pahami min aksar rahim dari rahim yang paling ujung. Darah yang keluar dari rahim yang paling ujung dan keluar secara tabii ya, secara natural. Tapi itu kok bahasa kita secara natural ya, secara natural. Jadi perempuan itu keluar darah haid itu sangat natural karena memang itu sudah menjadi sunatullah dan itu terjadi sejak ibunda kita yaitu Siti Hawa. Jadi Siti Hawa dulu ketika pas berada di jannah itu tidak mengalami haid karena memang siapapun yang di jannah nggak mungkin mengalami haid. Tidak mungkin tidak mungkin buang angin, tidak mungkin buang air dan seterusnya apalagi haid. Karena itu azwaju mutahharah, mereka adalah istri-istri yang disucikan. Itu nggak mungkin haid. Nah, ketika pas diturunkan ke bumi, ya, qulnah bitu minha jami'a, ya. Itu Allah firmankan, turun kalian semua, yaitu turun ke bumi, maka saat turun ke bumi, ya, ibunda kita Siti Hawa itu mengalami haid, ya, mengalami haid. Sebagian ulama menjelaskan bahwa haid itu sebagai hukuman, ya, sebagai hukuman kepada Hawa dan tentunya anak cucunya gitu anak cucunya maka siapapun yang ditakdirkan menjadi perempuan maka dia pasti mengalami haid itu. Kemudian tapi Allah itu maha bijaksana. Allah Al-Hakim maha bijaksana ketika seorang perempuan itu mengalami haid maka saat itu apa namanya rahimnya bersih ya. Jadi orang itu kalau mengalami haid rahimnya bersih. Maaf, selesai dari haid maka bersih. Maka biasa orang apabila sudah selesai haid maka disebut apa? Masa subur. Disebut masa masa subur. Justru perempuan yang tidak haid itu tidak bisa melahirkan anak. Maka dari itu ya saya perlu sampaikan bahwa siapapun perempuan umur 15 tahun ternyata tidak haid harus periksa wajib. Ingat, wajib periksa gitu. Jadi rata-rata nanti umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12 lah, setidaknya itu 12. Itu sudah haid gitu. Kok 15 tahun belum haid? Aduh, itu khawatir ada suatu penyakit dan dikhawatirkan juga dia nanti tidak bisa punya anak gitu. Sedangkan perempuan itu kalau tidak bisa punya anak itu kasihan, sangat kasihan. Ya pasti apa namanya hatinya itu tersayat-sayat, tidak bisa memberikan anak untuk suaminya kan. Seperti itu. Akhirnya eh, perempuan yang punya penyakit sehingga tidak bisa memberi anak untuk suaminya, apa solusinya? Pasti mengizinkan suaminya untuk nikah lagi. Itu. Barakallahu fikum.
Maka kemarin itu ada pertanyaan begini, sedikit itu ya. Ustadz, apakah boleh seorang perempuan ketika pas nikah itu mensyaratkan kepada calon suami untuk tidak dipoligami? Maka saya katakan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin hukumnya boleh, ya, karena laki-laki kita semuanya menyetujui persyaratan itu sebagai bentuk tanazul. Tanazul itu mengalah, ya. Tanazul dari haknya, tanazul anil hak, ya. Jadi haknya berpoligami itu haknya laki-laki, tapi karena memenuhi syarat itu, ya, maka hukumnya boleh tanazul. Dalam hadis dikatakan inna haqqo syuruti an tuwaffa mastahalaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah eh, apa yang kalian halalkan farji. Maksudnya itu menikah, ya. Jadi syarat menikah itu syarat yang paling wajib untuk dipenuhi. Maka itu perempuan yang mensyaratkan tidak mau dipoligami, ternyata tiba-tiba suaminya poligami, maka boleh khudu', ya, boleh khudu', boleh menggugat cerai. Itu seperti itu secara hukum fikih. Maka itu secara hukum fikih, ya. Secara hukum fikih hukumnya boleh memberikan syarat tidak mau dipoligami itu boleh. Tapi saya bilang meskipun boleh eh, sebaiknya jangan. Saya bilang begitu. Sebaiknya apa? Sebaiknya jangan. Karena meskipun boleh, karena kan kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apakah nanti si istri ini bisa memberikan anak atau tidak, gitu. Iya kan? Makanya kan berat nanti kan. Jadi di sisi lain tidak bisa memberi anak, tapi di sisi lain juga memberikan syarat atau tidak dipoligami, coba. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti perceraian, gitu. Gitu. Meskipun boleh secara fikih, tapi tidak dianjurkan, gitu. Jadi bu- bukan berarti sesuatu yang boleh itu harus dikerjakan, gitu. Ya, jadi boleh ya boleh, tapi kalau tidak dianjurkan ya jangan, gitu. Misalkan nikah dengan sepupu, boleh nggak? Boleh. Tapi dianjurkan nggak? Tidak. Boleh, boleh. Tapi dianjurkan tidak. Sebab para ulama mengatakan bahwa kalau nikah dengan sepupu itu nanti apabila terjadi perceraian, nanti yang bubar bukan satu keluarga kecil itu, tapi dua keluarga. Satu keluarga kecil dan satu lagi keluarga besar, gitu. Jadi antara paman dan paman, gitu. Antara paman dan paman. Antar paman ini berantem, gitu. Jadi yang saat apa namanya? Ayah dan ibu kita nanti bisa berantem sama kakak atau ibunya sendiri. Maaf, kakak atau adiknya sendiri. Nah, seperti itu. Subhanallah bihamdi. Karena namanya orang tua pasti membela anak. Nah, itu seperti itu. Maka boleh nggak boleh? Dianjurkan tidak, gitu. Tidak dianjurkan. Jadi sebisa mungkin itu malah orang jauh. Eh, Orang jauh supaya apa namanya silaturahmi itu bisa bisa apa namanya bisa lebih luas, ya. Persaudaraan itu bisa lebih luas, ya. Ini Ustadz Imam nih orang Riau nikah sama orang Jakarta, gitu. Ini kan jadi punya keluarga di Jakarta, ya kan, gitu. Yang di Jakarta punya keluarga di Riau, gitu. Masya Allah. Jadi malah itu justru itu lebih sunnah, itu lebih sunnah daripada apa anak paman tadi. Baik, barakallahu fikum. Saya lanjut, ya. Saya lanjut ke darah haid, ya. Jadi darah haid itu apa, Allah Maha Bijak, ya. Allah Maha Bijak. Jadi ketika seseorang itu diberi haid justru harus harus bersyukur, ya. Kenapa? Karena dengan haid itu untuk membersihkan rahim, ya. Apabila rahim sudah bersih, maka siap untuk dibuai, ya. Siap untuk apa namanya? Siap untuk di situ rahimnya siap untuk me, apa namanya? Menampung, ya, janin, gitu. Siap untuk menampung janin. Dimulai dari nutfah, ya, alaqah, mudghah dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian untuk darah haid, ya, itu ya paling cepat sehari semalam, ya. Kemudian rata-rata 7 hari, ya. Rata-rata 7 hari dan yang paling apa namanya lama 15 hari. Ya. Yang paling lama adalah
15 hari. Jadi tidak ada haid yang lebih lama daripada 15 hari. Nah, ini perlu diingat. Tidak ada haid yang lebih lama daripada 15 hari. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ini, jangan sampai ya ahwat-ahwat bingung terkait dengan siklus haid. Nah, ada yang mengira bahwa loh kok haid saya sebulan 2 kali. Sebenarnya belum tentu 2 kali, belum tentu 2 kali. Karena memang masih sama bulan, tapi siklusnya berapa? Misalkan siklusnya 24 hari. Siklusnya 24 hari. Baru selesai haid, misalnya, baru selesai haid itu tanggal 2, ya, tanggal 2 Juni misalnya. Berarti tanggal 26 udah haid lagi, karena siklusnya 24, ya kan? Siklusnya 24, maksudnya setiap 24 hari itu haid, gitu. Atau bahkan mungkin, apa saya dengar katanya 21 hari ada. Ya, 21 hari ada. Jadi nah kalau berarti dalam satu bulan Juni 2 kali, ya bisa jadi, gitu. Kalau misalnya setiap pertengahan bulan, misalkan gitu, misalkan Juni tanggal 15, ya nanti paling 21 hari, ya nanti Juli kan gitu ya. Nanti pas Juli ya nanti Agustus baru haid lagi. Dan seterusnya Agustus nanti September baru haid lagi. Itu akhirnya datang bulan. Jadi banyak yang salah memahami ya, datang bulan itu berarti harus ganti bulan. Tidak, ya. Jadi datang bulan itu tidak harus apa namanya ganti bulan, tapi lihat siklusnya berapa gitu. Jangan sampai mengira bahwa sebenarnya itu normal, akan tetapi dianggapnya sebulan 2 kali. Nah itu ya, itu yang perlu saya ingatkan. Kemudian terkait dengan masalah haid ini ada yang disebut dengan sufroh dan kudroh, ya, sufroh dan kudroh. Nah ini yang banyak yang apa namanya nggak paham, ya, dan ini para ustadzah banyak sekali yang tanya masalah ini terkait dengan darah flek. Darah flek itu biasa disebut dengan sufroh dan kudroh itu, ya, sufroh dan kudroh. Nah, darah flek itu terbagi jadi dua. Kalau darah flek itu menjelang haid dianggap haid. Ya, darah flek itu jika menjelang haid maka dianggap haid. Karena memang itu adalah muqaddimah haid. Oke ya. Tapi ya, jika darah haid itu apa flek itu setelah apa namanya setelah bersihnya haid maka tidak dianggap. Nah, tapi kapan seseorang itu dianggap selesai darah haidnya gitu. Jadi gini, perhatikan. Mohon perhatikan akhwat, mohon perhatikan. Jadi apabila seorang perempuan sudah bersih, tidak keluar ya, tidak keluar darah haid sampai sehari semalam, gitu ya. Apabila hari berikutnya itu ada darah flek, ada flek, tidak dianggap. Apalagi biasanya itu keruh atau kuning. Paham ya? Karena itu tidak dianggap sebagai darah haid, hanya sebagai flek biasa. Paham? Saya ulangi. Apabila ini apa namanya masih ada flagnya nih, misalkan gitu, menjelang selesai tapi masih ada flagnya, belum sampai berhenti, gitu ya, udah itu masih dianggap haid. Tapi kalau sudah berhenti sehari semalam, kemudian 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya tiba-tiba ada flag, maka tidak dianggap. Bisa atau dikatakan oleh Ummu Atiyah dalam hadis riwayat Bukhari, kunna lana odu sofroh wala kudroh syai'an. Kami tidak menganggap kudroh dan sofroh itu flag itu sesuatu. Kami nggak anggap, kunna lana odu. Kami nggak anggap, gitu. Paham ya? Gitu. Nanti kalau nggak paham, tolong saya di WhatsApp. Nanti saya jelaskan lagi. Ya, barakallahu fikum. Pokoknya kalau menjelang haid dianggap haid. Kalau apa di akhir haid
dilihat dulu apakah sudah berhenti sehari semalam atau belum. Jika sudah, berarti tidak dianggap. Jika belum berhenti sehari semalam, maka apa namanya, masih dianggap haid gitu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian terkait dengan darah haid ini. Darah haid itu kata para ulama adalah cirinya pertama merahnya kehitam-hitaman. Ya, merahnya kehitam-hitaman. Jadi gini, darah haid itu bukan darah dari urat, darah dari rahim. Jadi beda. Jadi apa? Beda. Jadi darahnya kehitam-hitaman, kemudian panas, ya. Kemudian seperti berminyak, ya, seperti berminyak, ya. Dan memiliki bau khusus, ya, memiliki bau khusus. Yang baunya itu berbeda dengan bau apa namanya, darah biasa. Apabila darah haid itu di apa misalkan diteteskan di air, maka seperti kayak minyak seperti itu. Ya, tidak seperti darah biasa. Darah segar itu kalau masuk ke masuk ke air kan ya bisa tercampur dengan air, darah itu. Tapi kalau darah haid gitu. Darah haid enggak. Barakallahu fikum. Tentu saja. Ada seorang ibu-ibu itu tanya sama saya, "Ustaz kok bisa tahu sih kayak gitu bener?" Ya, ya saya baca dari keterangan para ulama begitu, Bu, saya bilang gitu. Iya, barakallahu fikum. Pokoknya apa yang diterangkan para ulama seperti itu. Nah itu darah haid seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian apa namanya? Wanita haid itu, ya, wanita haid itu dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya, tidak boleh dicampuri suami, ya, tidak boleh dicampuri suami. Apabila dicampuri suami maka dosa besar, ya. Kemudian tidak boleh tawaf, ya. Kemudian tidak boleh megang mushaf. Kok baca Quran boleh, tapi megang mushaf nggak boleh. Nah, megang mushaf tidak boleh, kecuali jika memang pakai apa? Alas. Kemudian tidak boleh iktikaf, ya, tidak boleh iktikaf. Kemudian bagaimana jika berada di masjid? Nah, ini khilaf di antara ulama. Rata-rata ulama mengatakan nggak boleh. Rata-rata mengatakan nggak boleh. Tapi nanti ada kalau dalam madzhab Hambali mengatakan hukumnya jumhur mengatakan nggak boleh ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tapi kalau Hambali hukumnya boleh asalkan berwudu terlebih dahulu. Asalkan berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau ibu-ibu dalam kondisi haid mau ikut pengajian silahkan, tapi apa berwudu terlebih dahulu sekaligus memastikan bahwa tidak talawus, ya. Talawus itu tidak mengotori masjid, gitu, tidak mengotori masjid. Jadi perlu dibedakan antara haid dan eh, antara haid dan apa namanya, hadas besar, maaf, junub, ya. Haid itu hadas besar, junub juga hadas besar, ya. Kalau junub itu sama sekali nggak boleh baca Quran meskipun pakai hafalan, ya, meskipun pakai hafalan nggak boleh, gitu. Apa namanya, kemudian tidak boleh juga di masjid, ya. Tapi kalau perempuan haid itu meskipun hadas besar tapi berbeda dengan junub, boleh pakai hafalan, ya kan gitu. Kemudian boleh ke masjid asalkan tidak talawut tadi. Jadi seperti itu. Kenapa begitu? Karena memang apa namanya, hadas, maaf, junub itu bisa langsung dihilangkan. Namanya juga junub, asalkan mandi selesai, ya kan gitu. Kalau haid
Mau mandi berapa kali tetap aja haid. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ya nifas. Ya, berikutnya nifas. Saya anggap selesai ya nifas. Haid ya. Intinya seperti itu. Itu inti masalah dari haid itu. Kalau sudah paham apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah selesai urusan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya nifas. Nifas itu eh, di, di apa namanya? Nifas itu adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan melahirkan. Ya, ketika seorang perempuan melahirkan. Nah, nifas itu, ya ini mohon dipahami dengan baik. Nifas itu, ya, apakah apa namanya? Misalkan menjelang melahirkan sudah keluar darah, ya, menjelang melahirkan sudah keluar darah, atau setelah melahirkan. Nah, begitu ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama. Tapi saya langsung apa namanya? Terangkan saja yang rajih insya Allah. Jadi nifas itu ketika seorang perempuan menjelang kelahiran itu keluar darah apabila sudah keluar darah maka dianggap nifas. Toh nanti hingga pada akhirnya lahir juga gitu. Hingga pada akhirnya lahir juga si anak itu. Nah, kemudian nifas itu jaraknya apa namanya dianggap darah nifas itu 2 hari menjelang 2 hari menjelang apa? Menjelang lahiran. Jadi apabila nah ini dianggap darah nifas ya darah 2 hari sebelum lahiran pun sudah dianggap darah nifas. Nah gini apa namanya perempuan misalkan udah ngalami kayak kontraksi atau kayak udah keluar darah gitu tapi kemudian nggak keluar keluar anaknya nggak keluar keluar gitu ya ya barakallahu fikum saya masih teringat ya ya ini teman saya sama temannya Ustaz Imam Ahmad nih ya Azam Mukawi ya istrinya kelahirannya hari ketiga baru lahir ya. Hari ketiga baru lahiran anaknya. Nah itu yang dianggap darah nifas yang mana gitu. Maka jawabannya adalah yang di hari kedua dan hari ketiga. Jadi apabila di hari pertama itu tidak melaksanakan sholat maka harus mengkodok, mengkodok. Tapi begini, pokoknya perempuan itu nggak usah apa susah-susah. Pokoknya menjelang lahiran keluar darah udah berhenti sholat, gitu aja. Nggak usah sholat, karena itu sudah dianggap sebagai nifas. Kok ternyata, gitu ya, kok ternyata kalau apa hari itu juga apa namanya lahiran, ya udah jelas nifas. Atau besoknya lahiran, udah jelas nifas. Nah, permasalahannya adalah apabila lahirnya di hari ketiga, maka tinggal mengkodok 1 hari saja. Udah gitu, paham ya? Tinggal mengkodok sholatnya 1 hari saja. Tapi itu insya Allah jarang-jarang, insya Allah jarang-jarang. Ya, jadi insya Allah istri-istri kita ya ataupun ahwat-ahwat kita insya Allah sehat-sehat semuanya. Jadi ya habis itu keluar darah ya insya Allah hari itu juga lahir insya Allah atau mungkin besoknya insya Allah udah lahir gitu insya Allah. Apa namanya itu ya apa namanya Ustadz Azam Mukawi itu cerita ya pas masuk istrinya belum juga keluar sampai hari ketiga baru keluar sedangkan selama 3 hari itu udah ada enam ibu-ibu yang melahirkan selama 3 hari ada 6 ibu-ibu dengan mudah melahirkan gitu. Sedangkan beliaunya nunggu kepastian ini keluar apa enggak gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan keluar. Masya Allah.
Baik, barakallahu fikum. Ya Allah, ini 2 menit lagi selesai nih. Baik, barakallahu fikum. Kemudian nifas itu ada perbedaan pendapat ulama apakah 40 hari atau 60 hari. Kalau madzhab Hambali 40 hari, kalau madzhab Syafi'i 60 hari. Tapi menurut yang apa nih real terjadi itu ternyata ada yang sampai 40 hari lebih itu masih keluar darah itu. Dan darahnya sama dengan yang sebelum 40 hari. Jadi apa namanya kesimpulan saya wallahu alam bisawab rata-rata 40 hari tapi masih ada dispensasi sampai 60 hari gitu. Jadi ada di Jonggol itu hari ke 40 berapa itu masih keluar ya. Maka saya katakan udah nggak apa-apa, apa nih nggak usah sholat dulu karena masih ada dispensasi sampai 60 hari. Ternyata sebelum 60 hari udah berhenti ya. Jadi mungkin 50 berapa atau 40 berapa, 48 kayak gitu udah berhenti. Jadi apabila lebih dari 40 nggak apa-apa. Apa insya Allah itu masih ada dispensasi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga tidak harus menunggu 40-an. Jadi apabila misalkan baru sepekan atau mungkin 2 pekan atau bahkan baru beberapa hari udah selesai darah nifasnya, udah bersih, ya udah langsung sholat gitu ya. Langsung sholat. Kalau puasa ya langsung puasa. Misalkan kok mau puasa, udah boleh dicampuri suaminya. Jadi tidak harus nunggu 40 hari gitu. Jadi ini ada yang salah paham. Jadi nifas itu 40 hari sehingga harus 40 hari. Meskipun udah berhenti tetap aja nggak sholat. Nah, ini keliru. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Apa namanya? Kemudian terkait dengan istihadah. Nah, istihadah adalah darah segar karena penyakit tapi keluarnya dari urat gitu. Dan darah istihadah itu persis kayak darah biasa. Ini yang perlu saya sampaikan gitu. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Warnanya enggak, warnanya itu tidak hitam, juga tidak panas, juga tidak apa namanya, juga tidak seperti minyak gitu. Udah darah biasa aja, darah biasa, persis seperti darah biasa. Sama kalau tangan kita terluka ada darahnya, ya udah kayak gitu. Ya, gigi kita copot ada darahnya, ya udah kayak gitu. Darahnya, jadi darah istihadah itu seperti darah biasa, udah darah segar ngalir itu. Nah, jadi ini akhwat kadang bingung ya dengan istihadah itu. Padahal insya Allah gampang. Jadi darahnya segar gitu, itu apa namanya? Berarti darah darah istihadah. Nah, ketika perempuan itu mengalami istihadah gitu, maka apabila dia mampu membedakan antara darah istihadah dan darah haid, selesai urusan. Selesai urusan. Jadi pokoknya ketika pas darahnya hitam, paham bahwa itu apa namanya darah haid, udah nggak usah sholat, gitu ya. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, dan jangan dicampuri gitu. Tapi kalau ketika pas tiba-tiba 7 hari seperti biasa udah berhenti ya kan, darah haidnya udah berhenti, tiba-tiba masih keluar darah, tapi darahnya berbeda. Kok darahnya merah nih, seger gitu ya. Udah itu darah istihadah. Nah, ketika seseorang mengalami istihadah, dia sholat, dia puasa dan boleh dicampuri ya ya apa namanya itu boleh dicampuri ya boleh dicampuri dengan oleh suami ya meskipun ya walau alam ya walau alam jadi maksudnya ya masa masih berdarah-darah gitu terus dicampuri gitu ya ya ala kuliah hukumnya boleh ya kalau hukumnya boleh maka saya tuh bilang sama santri-santri saya itu kalau bisa kalian nikah jangan sampai sama perempuan istihadah gitu nah dan istihadah itu dianjurkan setiap apa mau sholat mandi dulu dianjurkan saja tapi tidak wajib wajibnya hanya sebatas apa wudhu saja habis selesai wudhu langsung sholat ya setelah wudhu langsung langsung sholat ya barakallahu fikum jadi seperti itu nah ketika eh, perempuan nggak bisa membedakan ini darah istihadah atau darah haid ya gitu ya maka pakai angka 15 hari tadi jadi pokoknya apabila sudah mulai haid ya kan kemudian setelah itu darah ngalir terus
Pokoknya hari ke-15 ya. Pokoknya kalau hari ke-15 itu udah selesai haidnya. Hari ke-16, 17 dan seterusnya itu udah tidak dianggap darah haid ya. Itu seperti itu. Tidak dianggap darah darah haid. Mungkin itu barakallahu fikum saya jawab pertanyaan ya. Itu seperti itu. Nanti apabila masih kurang paham, silahkan WhatsApp saya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Ya. Ini saya jawab dulu 2 pertanyaan. Habis itu mungkin saya minta izin. Ustadz Ahmad sedikit nanya, kalau mandi habis nifas sama saja kah? Iya. Hab- jadi mandi junub, mandi haid, selesai dari haid, mandi nifas itu sama saja. Ya, hukumnya hukumnya sama saja. Ya intinya apa namanya, cuci tangan, habis cuci tangan, cuci kemaluan, bersihkan kemaluannya, habis begitu apa wudhu, selesai habis wudhu biur biur biur, apa namanya, dimulai dari kanan itu insya Allah udah sah ya, disertai dari niat ya. Ustaz, maaf saya suka bingung karena ngeflag efek KP itu seperti apa Pak Ustadz? Terus itu cara sholatnya seperti kumaha ya. Baik, barakallahu. Baik, jadi begini ya Teh Nina. Nah ini KB ini subhanallah, subhanallah, ses- apa namanya, sangat itu ya, sangat berpengaruh terhadap siklus haid, sangat berpengaruh terhadap siklus haid. Jadi haidnya akhirnya siklusnya tidak jelas. Maka begini cara apa namanya, cara memahaminya apa namanya, Teh Nina. Kalau perempuan udah mulai haid, sudah mulai haid, kemudian setelah itu apa namanya, dia nggak usah sholat. Tiba-tiba hari ketiga atau hari keempat tiba-tiba berhenti. Habis berhenti nanti hari ke-7 atau ke-8 keluar lagi, gitu ya, keluar lagi dan flek darahnya sama dengan darah haid yang pada hari ketiga atau keempat itu dianggap haid. Nah, eh, mudahnya ya, mudahnya dan ini pendapat yang diambil oleh Madzhab Maliki dan diambil oleh sebagian ulama Syafi'i. Jadi ketika pas berhenti apa, darah keluar nggak usah sholat. Tiba-tiba hari keempat berhenti, udah langsung sholat aja. Pokoknya selama tidak keluar apa namanya, tidak keluar flek, tidak keluar darah, sholat. Hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. 7 tiba-tiba malamnya atau 8 keluar lagi. Fleknya sama seperti darah-darah apa namanya, haid pada hari ketiga misalnya. Udah berhenti lagi. Terus sampai 15. Sampai hitungan 15. Gitu. Sampai hitungan 15, hari ke-15. Apabila sudah lebih dari hari 15, maka tidak dianggap. Dah, gitu aja. Gampangnya begitu, Teh Nina ya. Baik, barakallahu fikum. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau gara-gara efek KB ini flagnya biasanya flagnya memang flag apa? Flagnya itu flag haid memang. Karena memang siklusnya berbeda gitu. Bukan berarti itu istihadah gitu. Tapi wallah alam deh. Apa namanya? Apakah ini Teh Nina kan bidan ya. Jadi saya kira lebih tahu ya. Tapi apa yang saya pahami begitu. Jadi siklus darahnya berbeda karena al-hubub man hamal atau al-hubub man haid ini, pil-pil pencegah kehamilan atau pencegah haid ini memang satu hal yang sama itu, bukan sesuatu yang berbeda. Jadi paling ya begitu-gitu. Baik, barakallahu. eh, Apabila flek keluar sebelum haid namun di luar prediksi biasa haid atau mengalami kemajuan dari biasanya namun posisi kita berpuasa dan belum bisa memastikan itu haid atau flek biasa, apakah kita berdosa ketika tetap berpuasa dan sholat walaupun belum memastikan 24 jam? Kalau sebelum haid ya kan berarti itu bukan haid, apa nih, di luar prediksi kan, ya di luar prediksi berarti itu justru apa namanya, justru begini, Samsul. Ketika misalkan keluar flag ya kan,
kan siklus haid kan jelas, nanti paling tanggal berapa itu udah jelas. Ternyata mungkin berapa hari sebelumnya atau sepekan sebelumnya tiba-tiba keluar flag itu nggak dianggap, nggak dianggap. Kenapa? Karena sudah selesai haidnya kan udah selesai 24 jam, udah berapa hari yang lalu, udah seminggu 2 minggu yang lalu. Paham maksud saya? Gitu. Jadi apabila keluar sebelum haid namun di luar prediksi biasa haid, ya berarti benar. Namun setelah 24 jam benar haid, Ustaz. Oh, berarti kalau memang setelah 24 jam benar haid ya udah, berarti itu haid. Iya, berarti itu haid dan itu nggak usah sholat dan nggak usah puasa. Hmm. Oh, gitu. Saya kira kalau apa namanya berapa hari sebelumnya atau itu nggak dianggap. Tapi kalau memang apa namanya apa namanya seperti 24 jam berikutnya itu keluar darah haid, berarti darah haid. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Apa namanya insya Allah tidak berpuasa dan sholat itu benar. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Saya kira itu teman-teman semuanya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Saya minta maaf tidak bisa melanjutkan lebih panjang lagi. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan halaqah-halaqah berikutnya. Nanti insya Allah kita akan sebarkan lagi pamfletnya. Eh, Nanti masalah apa boleh request juga atau mungkin kita diskusikan dulu dengan teman-teman muhajirun. Baik. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Dan sekali lagi, apabila masih ada yang bingung, nanti silahkan WhatsApp saya. Nanti insya Allah kita akan berikan jawaban. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Sekali lagi saya minta maaf apabila selama batch week ini ada kekurangan-kekurangan dan semoga kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.